Halo semua, assalamualaikum teman-teman. Sahabat Catch Me, siang ini jam 10-an ya. Mami live nih bareng sama cantik. Tuh, Judes. Balik lagi ke Nyi Judes. Kalau kemarin kan dia lagi birahi, dia baik-baikin ke maminya. Tapi sekarang dia udah gak birahi lagi, terus balik lagi ke Judesnya. Aneh banget gak sih kucingku? Hai Ramlin Dilihama. Hai Rina Oktianara. Siapa-siapa lagi nih? Kamela, Nisa, Lupi, Bubucu, Imas, Titin, Suryani, Acit, Nomor, Tigo, Futigo, Chai, Sumira, Lanso, user berapa itu, Mutasila, Fitria Salma, siapa lagi, Fenty. Minggu siang ini ngapain aja minggu siang? Tuh Dek, banyak nih teman-teman yang liatin kamu Dek. Nina, Hindro, apa kabar semua? Hari Minggu ngapain guys? Aku hari ini ya udah beres-beres dari udah berapa hari yang lalu, gue beres-beres mindahin barang-barang, muterin furniture sana sini sendirian, itu setengah mati. Kadang kecapean banget. Jadi kucingku ini tipenya yang jorok ya guys. Kucingku ini tipe jorok. Mamah Ikon, sok manis banget sih adek. Jadi kucingku ini, Kiki sama kakak itu belum bisa disiplin pipis di sandbox. Padahal sandbox ada 2. Dan dilalanya tadi pagi tiba-tiba cantik juga pipis sembarangan. Wow, itu aku teriak-teriakin. Sekarang dia bobok kayak gini. Tuh. Yang lucu ya, kucingku tuh kalau aku lagi beberes, mereka dikandangin dulu ya. Jadi kucingku tuh nggak pernah dikandangin kecuali pada saat tertentu yang diperlukan aja. Ya, misalnya pas aku lagi beberes, aku nggak mau mereka ngacak sana ngacak sini. Karena lucu ya kucing-kucing tuh ya, ketika akunya sibuk mereka juga ikut sok sibuk gitu loh. Jadi kalau dikandangin, mereka tuh suka liatin aku dari kandangnya gitu, masih penasaran ngapain ngepel doang. Ngepel aja bisa lama aku itu ya, karena kotor banget. Karena si cantik ini dia bisa pupuk sama pipip di sandbox guys. Halo Wardah Shop, halo Rankin, White Shocks, Faridah Ningsi. Tapi dia ini kalau makan kan udah diwadahin tuh ya di mangkok, kan makannya makan alami ya. Semua kucingku tuh makan kepala ayam rebus sama ceker ayam. Nah terus si cantik ini kalau dia makan itu, misalnya kepala ayamnya di sudut ini gitu ya, dimangkokin nih, udah dialasin gitu ya, nanti kepala ayam itu dibawa sekitar 3 meteran apa sampai 5 meteran ke tempat yang ada misalnya keset kaki. Nah makanya di situ di keset kaki. Jadi keset kaki di rumah itu nggak pernah aman. Jadi selalu banyak tulang-tulang paru-paru ayam bekas mereka makan. Dan itu jadi PR lagi buat aku. Jadi sebenarnya punya kucing tuh sebenarnya tergantung kucingnya sih. Kalau kucingnya nggak rese gitu, sebenarnya nggak berat punya kucing ya. Tapi kalau edisi yang aku ini, edisinya berat-berat guys. Bayangin ya, Kiki sama kakak itu kalau dikeluarin, misalnya mereka dikurung di balkon ya, di kandang, ntar dikeluarin nih, itu ada pupuknya di depan pintu kamar tidur atau di depan pintu ruang tamu kayak gitu guys. Hai Medi, Risabella, BJM, Lucy, Salma,
Terus siapa lagi? Medi, Magnis. Oke, makasih ya. Ini tuh bayangin ya jam 10.16 kucingku tuh tidur. Jadi sebenarnya paling enak itu punya kucing. Paling enak tuh jadi kucing sebenarnya. Kempulu, halo. Bayangin guys, mereka itu bisa makan, tidur, main, makan, tidur, main, pup, pip, udah. Nggak ada pikiran apa-apa ya, masa depan gimana, cari duit gimana, resesi ekonomi gimana, inflasi gimana, nggak ada. Jadi paling enak tuh jadi kucing yang dipelihara dengan sayang oleh orang yang penyayang. Kan kucing juga banyak nasibnya yang nggak bagus ya, yang nggak beruntung, kucing-kucing di pasar. Jadi kalau bagi kalian yang suka posting-posting di Facebook teriak-teriak, aduh pengen kucing, sebenarnya nggak usah kayak gitu. Kamu ke pasar aja, di situ tuh banyak berhamburan kucing-kucing terlantar. Nih, aku ceritain ya, mungkin banyak yang belum tahu sih cerita aku. Mei Hariso, kalian tahu nggak ceritanya si Cantik ini? Cantik ini kucing dibuang orang loh. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau Cantik itu adalah kucing buangan. Friday, sekarang Sunday. Jadi Cantik ini dibuang waktu dia mungkin usia baru 2,5 bulan apa 3 bulan. Kayaknya nggak nyampe deh, dia baru 2,5 bulanan deh waktu itu. Jadi dia dibuang orang, masih kecil. Ada kan video-videonya, kalian lihat deh di video-video kita itu Cantik waktu baru pertama kali ditemukan tuh dekil, terus nakal, lari sana lari sini gitu ya. Tapi belum sejudes sekarang, dulu masih polos, masih manis. Bakul Sayur Cece 728, terima kasih sudah mampir ke live-nya Mami. Nah, terus kan yang jadi heboh kan ada juga tuh di videonya kan. Jadi pada saat dia kan di rescue tuh tanggal 25 Mei 2023, setahun yang lalu. Ternyata bulan Agustus dia hamil. Diperkosa sama Ajil tuh sama Rehan. Pertama Rehan dulu yang beger. Dia mah masih bayi kan waktu itu, menurut aku sih masih kecil lah ya, belum waktunya dia kawin. Dia ngeliat Rehan tuh heboh gitu kan, birahi gitu. Terus taunya dia juga diperkosa sama si Ajil. Dia hamil duluan, Dia pernah teriak waktu tuh, waktu diperkosa tuh diteriak gitu. Kalau Rehan memang dia udah genit duluan. Jadi dalam jangka seminggu, Rehan sama Cantik tuh ngelahirin bareng-bareng. Dan dilalahnya anaknya sama-sama 4. Halo Sofi Ahmad, Suhar. Jadi bayangin ya guys, dari kucingku cuma 1, aku ngangkat Rehan juga kucing rescue, Jejel juga kucing rescue dari tempat sampah. Rehan juga dibuang orang di pasar waktu masih bayi banget, dia masih bayi banget, mungkin baru sebulan setengah umurnya waktu itu. Rehan itu lebih kecil lagi dari Cantik, masih nyusu lah, masih belum bisa makan waktu itu. Hujan ceritanya. Nah, habis itu kan jadi ngerescue nih ya, sejak Chinmoy meninggal, Katisha meninggal tuh kan, gara-garanya aku tuh masih punya 1 karung cat food. Dulu kucing aku semua makannya cat food, dulu belum ngerti, dulu masih bego banget. Kalau dulu tuh mainan aku tuh cat food Mio gitu. Nah sekarang ini aku udah tahu bahwa kucing harus makan alami gitu ya. Dan alhamdulillah sejak makan alami tuh nggak perlu ke dokter hewan ya, jadi hemat biaya. Dinda, halo Dinda. Nah akhirnya ngerescue abis Chinmay meninggal itu kan, makanan kucingku masih 1 karung, setengah karung lah waktu, masih banyak banget. Karena aku beli sekaligus banyak, karena kan aku orangnya sibuk banget waktu itu. Jadi beli 1 karung, nanti beli jadi bukan ngecer-ngecer karena kan nggak ada waktunya waktu itu. Nah udah, akhirnya satu waktu aku cerita nemuin Jejel ya, aku nemuin Jejel tuh di tempat sampah waktu aku lagi bagi-bagiin cat food yang waktu Chinmoy meninggal itu kan masih banyak tuh stoknya, jadi aku bagi-bagiin ke kucing jalanan. Nah, hi K Grade 6
1/8. Akhirnya satu waktu ketemulah sama Ajel di waktu itu masih kecil, paling baru 2,5 bulan lah sih, hidup di tempat sampah dia itu. Dalam hati aku tuh bingung antara mau piara kucing lagi dengan enggak ya guys, karena kan trauma ya, aku punya kucing 2 tuh kena malpraktek dokter hewan tuh benar-benar trauma Marisa banget, takut gitu ya, takut malah punya kucing tuh patah hati gitu loh. Akhirnya Jejel itu, aku di depan tempat sampah itu aku setengah jam guys, aku merenung, berdoa dulu, ya Allah ini kasih dibawa apa enggak nih anak ini, karena sebenarnya aku tuh udah trauma ya punya kucing waktu itu, karena sedih banget aku setelah Cinoy meninggal tuh aku nggak bisa ya, nggak bisa. Dari bulan Juni 2017 tuh Katisha meninggal duluan, habis itu nularin virusnya ke Cinoy diselamatin sampai akhirnya sembuh. Habis itu aku ngekos ngedeketin kampus aku, taunya Cinoy dianiaya sama anak kos namanya si Umi. Dia sakit, dibawa ke dokter, dipencet, stres, pulang-pulang meninggal. Sebulan aku nangis terus tuh. Jadi 6 bulan 2017 itu, dari bulan Juni sampai bulan Desember itu aku nangis terus tiap hari. Habis itu guys, halo Fatih, peril pertama. Nah habis itu kan makanan Cimai banyak kan masih kan, yaudah bagi-bagiin lah ke kucing-kucing jalanan di sekitaran kompleks. Waktu itu jalan pagi ketemu sama Ajel, waktu itu masih kecil banget ya. Terus aku mikir dia kucing terkecil yang aku lihat waktu itu di kucing liar gitu ya. Aku mikir nih kucing kasihan banget, masih kecil bisa survive enggak hidup dari sampah kayak gitu kan. Setengah jam lah aku tuh bengong di tempat sampah itu, mempertimbangkan ambil enggak gitu kan. Iya, akhirnya aku ambil Jejel itu dengan pembenaran seperti ini, bahwa aku cuma nyelamatin dia aja, aku nggak akan sayangin dia, aku udah trauma nyayangin kucingnya sampai masuk hati, jadi aku mau bantuin dia untuk survive aja gitu loh. And as you know, akhirnya Jejel itu jadi kucing aku kan sampai 6 tahun dia jadi kucing aku, sampai terakhir itu aku titipin dia ke si Pak Asep itu. Jadi di komplek aku kan, aku udah nggak tinggal di situ lagi, tapi rumahku masih ada di situ ya guys, karena rumahku tuh udah jelek, jadi mesti terus karena aku kan rencananya mau ambil lagi Jejel gitu, karena aku tuh udah kelimpungan sama si kitten-kittennya mereka ini kan, karena kitten-kittennya diadopsi, Jejel dititipin, diilangin sama si adopternya. Aku pelihara ini nggak bisa banyak-banyak. Hai Ija, hai Nisa, hai Ryan Sakura. Akhirnya aku piara cantik sama anak-anaknya dengan rencana nanti akan diadopsi gitu ya, akan dikasihin ke adopter juga, karena paling banyak aku cuma bisa 3 aja udah pusing aku ya, karena tempat aku tinggal sekarang ini kecil guys gitu, karena bukan tinggal di rumah sendiri. Nah akhirnya dilalahnya Kuku meninggal karena aku sakit, dia nggak bisa makan makanan cat food, karena sejak bayi dia makan yang alami, dia nggak bisa makan cat food, sedangkan yang lain bisa makan cat food. Waktu itu aku baru berobat dari Tangerang, dan aku pingsan di rumah 2 hari itu, aku nggak bisa bangun, nggak bisa beli kepala ayam ke pasar, dan orang yang aku mintain tolong nggak amanah lah istilahnya kayak itu. Jadi matilah kucingku itu satu itu, masih kecil, masih bayi, lucu ya. Nah yang ke 2 minggu kemudian disusul dengan Koko bule, ingat gak Koko bule ya, Mariani, Aura, Romeo, Mima, terima kasih udah datang, Tariak. Akhirnya guys, setelah 2 minggu aku pemulihan, back to normal lagi, lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya banget sama Koko waktu itu. Jadi aku udah happy banget ya, karena Koko itu, halo Agus Mulyadi,
Karena Koko, halo Lina, karena Koko itu mirip-mirip Katisha sifatnya. Jadi dia clingy, mental-mental, terus deket-deket aku. Terus anaknya kalem, berwibawa persis kayak Katisha waktu kecil kayak gitulah. Walaupun Koko itu lebih ke kampung ya, nggak ke Persia, lebih ke kampung karena kan Angelo bapaknya kucing kampung. Jadi dia lebih dominan kampungnya. Nggak ada yang bener-bener Persia tuh nggak ada. Akhirnya lagi sayang-sayangnya banget tidur bareng, kalau aku kerja dia nemenin gitu ya. Tahu nggak guys apa? Sama Allah diambil. Yuce, Yulianti, Mima, terima kasih sudah datang. Hai semuanya. Tahu apa yang terjadi? Koko meninggal, jatuhlah dari balkon. Juan Rodriguez selalu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, Kokonya meninggal juga. Jatuh dia, meninggal di usia 2 bulan ya mungkin. Ya, sekitar 2 bulanan. Nangis, akunya nangis. Aku tuh nangisan kalau udah urusan kucing, aku nangisan setegar-tegarnya aku ya dalam hidup aku ini yang nggak selalu happy aja, nggak. Aku masih banyak banget. Aku banyak kok kesedihan dalam hidup aku ya, tapi aku bisa kuat, tegar. Tapi kalau udah urusannya kucing, halo Iron Marzen, aku nggak bisa. Aku nangis sedih aku bilang, ya Allah, ini baru seneng-senengnya mau dapetin kucing yang kayak Katisha. Soalnya kan tinggal kakak sama Kiki ya. Kakak sama Kiki dari kecil itu memang nakal. Jadi dari bayi itu memang udah nakal. Kalau Koko itu Harry Cho, dia dari kecil tuh udah deket, udah kalem, lembut, mental manja, tidur di pangkuan, pokoknya mirip banget ya sama Katisha. Udah happy banget nih. Wah, bakal ngegantiin Katisha nih. Bukan ngegantiin, maksudnya seneng banget ya dapet yang mirip-mirip kayak Katisha gitu. Meninggal guys, diambil sama Allah. Ya kan, itu 2 cowok tuh, Koko sama Kuku tuh dua jantan, dah diambil. Terus aku berpikir positif aja ya sama Allah ya. Oh, barangkali ini cara Allah supaya kucingku nggak beranak pinak, karena kalau cowok lagi kan nanti harus steril lagi, harus apa, kasihan juga gitu kan. Ya udah, aku ambil positifnya aja, berarti ini piara cuma 3 cewek. Ya udah, akhirnya aku putusin ya, karena udah habis juga kan, dari 4 tinggal 2 kan, anaknya cantik kan. Halo Andi, Andi 9009. Oke, abis itu akhirnya piara lah 2 anak ini yang nakal-nakal ini, Kiki sama kakak. Tapi kalian tahu nggak, mereka tuh cewek ya, tapi premannya lebih ngalahin yang cowok. Jadi kucing cowokku tuh manis-manis, yang Koko sama Kuku itu, sedangkan si Kiki sama kakak itu, hai Mr. Talita, MR Talita, Marta Lita, tahu deh siapa tuh namanya. Halo ya, terima kasih semua ya udah mampir dengerin aku. Akhirnya guys, aku pelihara lah anak 2 ini, tapi kok kakak sama Kiki itu luar biasa. Kalau kalian mau tahu kelakuannya luar biasa, mereka suka banget ngacak-ngacak, ngejatohin barang, pecah-pecah segala macam tuh udah sering banget. Bisa Aliwa ya. Ini luar biasa. Aku kan punya kucing banyak ya, udah ratusan ya aku punya kucing ya. Yang ku pelihara selama aku hidup ini udah ratusan. Mencapai guys 100 tuh. Karena aku pelihara kucing dari aku kelas 4 SD. Aku dari 4 SD. Hai Roci. Nah, jadi belum pernah tuh nemu yang senakal ini. Belum pernah nemu yang senakal ini. Jadi dia tuh bisa loncat dari lemari ke daun pintu, terus nangkring di lubang angin daun pintu. Kan di pintu tuh kan ada lubang angin tuh. Nah, itu nongkrong di situ. Ada kan videonya, lihat aja videonya. Hai Zenina dan Zorochi. Jadi guys, aku tuh kan punya baskom untuk pasir pupuk mereka itu, aku udah sediain 2 ya. Dan besar, itu ukurannya besar, jadi sebenarnya lebih dari cukup gitu loh. Tapi apa yang kalian mau tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka pupuknya di depan pintu tamu,
pupupnya di depan kamar tidur aku setiap hari kayak gitu. Jadi luar biasa, capek banget aku bebersih-bersih ini. Nah, Marsi hati. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku mau kasihin ke orang lain. Kalau ada yang sayang sih mungkin nggak apa-apa. Tapi dalam pihak kadang berat hati ya ngasih ke orang itu, karena kita nggak pernah tahu apakah kucing kita tuh jadi sejahtera apa enggak di tangan orang lain gitu. Kan nggak semua orang tuh kayak aku gitu ya, yang bener-bener mau kasih makan yang bagus, yang gini yang gitu, maksudnya bener-bener mau kuat biayainnya lah gitu. Nah, kan ada juga yang aku lihat tuh, kan adopter yang ngambil kucing anaknya si Rehan, kan aku ada juga kan yang aku masih berhubungan sama mereka. Aku minta update, baiknya mereka tuh ada yang ngasih gitu. Kecuali si Pak Asep itu aja nggak pernah ngasih updatean dia itu. Jadi kalau yang lain tuh ngasih updatean. Nah, pas aku lihat updateannya tuh, aku lihat kucingnya tuh jadi kurus gitu ya. Kenapa? Makannya kurang. Makannya ternyata dikasih cat food, padahal janjinya kan harus kasih kepala ayam. Karena mereka kan dari kecil udah biasa makan kepala ayam. Jadinya apa coba? Rusak, bulunya rusak gitu kan. Pokoknya jadi kalau dipikir-pikir sih sedih ya, kalau dipikir sedih. Cuma aku mikirnya ya sudahlah, itu tanggung jawab mereka akhirnya kan. Jadi saat aku menyerahkan kucingku itu ke mereka, berarti tanggung jawab dunia akhirat itu sudah berpindah dari aku ke mereka. Nah, kalau kucing itu kenapa-kenapa, itu kan makhluk Allah juga ya. Halo Darin Syahid, itu kan makhluk Allah juga. Jadi kalau misalnya kalau sampai si adopternya nggak bener ngasih makannya, ya itu dosanya dia sendiri yang nanggung gitu loh. Karena kalian percaya nggak percaya ya, ketika kalian baik sama kucing kalian, itu rezeki ada aja loh. Rezeki itu ada aja, percaya deh. Bahkan orang yang nggak punya duit akhirnya bisa punya duit tuh setelah piara kucing. Nah, sekarang apa logika apa penjelasannya kenapa orang yang karena aku ngalamin sendiri ya guys, waktu aku belum punya kucing, waktu aku masih kuliah itu kan aku ngekos tuh nggak boleh piara kucing kan, di aturan kos itu. Ya duit aku habis-habis aja gitu, nggak ada jelas-jelasnya, banyak aja pengeluaran dan segala macam. Jadi dapat misalnya gaji 400.000 ya habis 400.000, nggak ada kepegang duit sama sekali. Tapi pada saat aku pertama aku tuh ada anjing di kosan aku yang masih bayi, aku suka kasih makan. Nah itu ternyata dari situ aja Allah tuh kasih rezeki aku sampai aku bisa nge-DP-in rumah aku yang sekarang. Itu perjuangan banget tuh, rumah sederhana ya, tipe biasa gitu. Tapi waktu itu untuk aku yang anak kos 11 tahun aku ngekos. Hai Inaya Carmen Nai Peter Hammersmith, V, Lucero Ramos. Hi guys, anybody can speak English? Nggak ada. Can you speak English? Kalian bisa sih. Aku bisa bahasa Inggris guys sedikit. Jadi aku bisa ilmu berbahasa Inggris aku. Jadi guys, akhirnya tuh ya dari piara endut tuh kucing, bukan piara sebenarnya. Jadi aku suka ngasih makan anjing itu gitu. Karena anjingnya lucu dan dia tuh setia banget sama aku ya. Namanya endut, aku panggilnya endut. Akhirnya dapat tuh duit buat nge-DP-in rumah. Nggak punya tabungan dulu mah, bolu hitam. Akhirnya kebelilah rumah tipe kecil ya. Wah, sebagai anak kos 11 tahun ya, lokasinya itu sangat jauh dari pusat kota. Tapi ya terpaksa lah gitu kan, karena terpaksa oleh keadaan waktu itu, terpaksa beli cepet waktu itu. Mumpung ada duit langsung beli gitu ya. Ya udah, duit cuman terbatas, tapi setelah pikir-pikir ya sudahlah, mau gimana, emang udah jalan hidup kali ya. Nah, setelah punya rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri yang tempat jin buang anak aja nggak tega itu, aku tuh piara kucing pertama aku tuh namanya Brownies tuh kucing warna coklat kayak Siam. Dia tuh Siam, kucing warna coklat, Siam, coklat semua warna dia tuh, coklat bener, matanya biru. Itu ceritanya mamaku nemu di jalan, itu juga dibuang orang tuh, nemu di jalan, dibawa ke rumah, akhirnya dipiara, dikasih makan. Itu lucu tuh. Nah
Terus kemudian brownies hilang, nggak tahu kemana. Mungkin ada yang ngambil ya. Kalau setelah dipelihara kan jadi lucu, jadi bagus, jadi gemuk. Kemudian aku tuh ceritanya punya murid, dia punya kucing Anggora. Zaman itu guys, tahun 2000, awal 2000, belum banyak orang yang punya kucing Anggora, nggak kayak sekarang udah berhamburan, udah berkembang biak di sini. Dulu itu hanya orang-orang yang kaya lah ya yang bisa punya kucing Anggora Persia gitu. Wih, aku pertama kali seumur hidup tuh baru ngeliat kucing Anggora tuh saat itu gitu ya. Aneh banget, biasa lihat kucing kampung doang gitu kan. Hai kakak Shan, K44 Shan. Dari situ aku tuh bilang, namanya Pak Gandhi, Bu Gandhi sama Pak Gandhi. Halo Bu Gandhi, Pak Gandhi, mau dong Bu kucingnya main kan ke rumah ibu. Mau dong Bu, lucu banget. Secara aku aku kan tinggal besarnya di Palembang dulu tuh kan, sebelum di Bandung. Ya waktu dulu aku tuh waktu aku kecil, dari kelas 4 SD itu sampai aku SMA itu aku piara kucing kampung. Kucing aku yang terakhir itu Kiki namanya. Wah, terus kan Kiki pas aku udah kuliah itu di tahun keberapa dia udah hilang, udah nggak balik lagi. Mungkin udah tua, jadi umur 11 tahun dia waktu itu dipelihara sama aku tuh. Jadi pas aku tuh benar-benar di kondisi nggak punya kucing di Bandung. Nah, akhirnya setelah punya rumah aku pengen punya kucing lagi kan, pengen dong. Brownie sudah hilang tuh. Akhirnya aku minta tuh sama Bu Gandhi sama Pak Gandhi. Ya nggak dikasih lah, waktu itu nggak dikasih guys. Padahal aku tuh lagi kitten gitu kan, lagi lucu cantiknya kan gitu, nggak dikasih. Tahu kalian lama aku nunggu, berapa lama baru dikasih gitu. Nah, dikasihlah Moy yang mirip banget sama si cantik ini. Nah, Moy itu dikasih saat dia penyakitan, dikasihlah kucing yang paling jelek. Jadi dia tuh Persia, tapi aku tuh sampai bingung. Jadi si ekornya Moy itu gundul guys, terus tangan kakinya tuh gundul pitak-pitak gitu. Nah, aku dibekelin obat oles sama Pak Gandhi sama Bu Gandhi itu untuk ngolesin si pitak-pitaknya itu. Disuruh sama dokter hewannya katanya gitu diobatin, tapi mereka mungkin males kali, jadi kasihinlah ke aku yang kucing sakit gitu kan. Tapi karena waktu itu aku mikir, ya udahlah, aku pengen juga punya kucing Persia kan pertama kali. Cuma aku bingung aja pas ngeliat Moy pertama kali. Aku bingung ngeliat kucing itu. Kucing yang aku lihat waktu masih kitten itu udah besar, udah usia 6,5 bulan. Halo Ratna Bahrun. Aku tuh bingung guys pas lihat dia. Ini udah aneh, kucing Persia baru ya, maksudnya dulu kan jarang banget ya orang punya kucing gitu Persia gitu. Udah kucingnya aneh, terus bulunya kayak gitu. Ini kucing paling aneh yang aku lihat waktu itu gitu loh. Mark James. Nah, halo semuanya ya. Terima kasih udah mampir ke live aku. Aku lagi cerita aja nih guys, cerita nostalgia di masa-masa tahun 2000-an ini. Jadi 25 tahun yang lalu nih. Nah, akhirnya aku kasih lah kan obat cecelannya itu ya ke si Moy itu. Habis aku dicakar guys, karena kan pedih obatnya, ternyata pedih gitu loh. Berdarah-darah aku itu guys ngobatin dia itu. Tapi aku karena ya aku tuh kan orangnya punya ketekunan dan kegigihan orangnya aku tuh. Jadi walaupun aku berdarah-darah gitu, aku tetap aja rawat si Moy itu. Karena kan aku pengen banget punya kucing lagi kan. Udah Moy ku rawat dari dia botak, pitak. Wah, pokoknya lebih jelek lagi dari cantik. Cantik mah masih mending, masih ada bulunya. Moy mah lebih bener-bener udah kayak pohon cemara gitu. Si ekornya itu udah gundul, udah abis banget. Makanya aku tahu. Jadi gini guys ya, kalau kalian punya kucing gak kasih obat cacing, salah satu ciri kucing kalian cacingan itu selain keluar cacingnya ya, kadang juga gak keluar cacingnya tapi bulunya habis. Nah, itu bulunya habis tuh bisa juga karena dia cacingan. Nah, ceritanya aku ngalamin ini Moy. Nah, sekarang si cantik juga sama kan. Aku mungkin ada yang ngikutin aku ya. Aku kan ceritanya ngasih dia obat cacing beli Kombantrin di Tokopedia, tapi ternyata aku curiga obatnya palsu. Jadi
Cantik udah keburu parah gitu akibat cacingannya itu, Bu. Nah, sekarang udah dikasih obat cacing yang baru. Mudah-mudahan kalian follow aja ya akunnya, jadi biar tahu perkembangan Cantik. Let's see 2 bulan ke depan lah kayak gimana. Nah, akhirnya piara Momoy sampai Momoy sembuh, Momoy mulai tumbuh tuh bulu-bulunya. Nah, persis lah dia tuh kayak si Cantik nih, tapi Momoy itu bulu di kaki sama tangannya tuh tebel banget. Jadi dia tuh kayak pakai sepatu. Lucu banget tuh kucing. Mukanya pun mirip-mirip sama Cantik, tapi dia lebih hitam sebelah gitu, yang sebelahnya putih. Cantik, pokoknya mirip banget. Jadi aku pas lihat Cantik ya, waktu ketemu Cantik yang dibuang malam-malam itu tuh aku kayak kayak deja vu sama Momoy, kucing pertama aku yang Persia itu. Satu saat Momoy itu pengen kawin ceritanya. Nah, zaman itu kan baru punya satu kucing dan belum banyak orang punya piara Angora. Momoy itu sampai digendong terus dia bilang, "Oh, Nunun, ini kucingnya jadi cantik di tangan tuh." Memang Nunun bener-bener deh miaranya. Dalam hatinya, iyalah, gua kan miaranya kalau piara makhluk Allah tuh emang harus bener kan gitu, harus penuh hati. Dan itu emang sayang banget aku sama Momo itu. Momo itu kalau aku lagi sakit ya guys, aku lagi sakit demam gitu ya, biasanya kan dia kelayapan tuh kemana-mana. Dia tuh tidur di samping aku berhari-hari, nemenin aku yang lagi sakit di tempat tidur. Itu Momo itu. Terus lucu ya, kalau aku mandiin dia tuh kan seminggu sekali pakai air anget tuh. Aku bawa ember tuh, makanya aku ngerebus air dulu kan, aku nggak punya water heater guys. Aku bawa ember, dia tuh udah lari pontang-panting. Dia tahu kalau dia mau dimandiin. Lucu banget ya pokoknya. Hai Cici Ayu, Anisha Syari. Nah gitu ya, jadi begitu ceritanya. Nah, di situ piara beranak pinak lah Momoy. Nah, cerita aku sampai segini aja dulu ya guys. Cerita aku kayaknya PF babakan. V, thank you V. Namanya V. Pokoknya kalau kalian punya kucing, kalau kalian bener ngurusnya, kalian bener-bener ngerti cara ngurusnya, makannya harus alam. Pokoknya satulah yang aku mau tekanin. Kalau punya kucing 2 aja yang kalian harus jaga. Makannya, makan alami. Ya, makan alami itu artinya yang bukan buat pabrikan. Makanlah apa yang kalian beli di pasar. Nah, itu makan alami. Ya, terserah mau kepala ayam kayak aku karena murah ya guys. Kepala ayam tuh karena murah. Kalau punya duit ya kasih filet ayam, kasih daging ayam, atau kasih ikan goreng, boleh ikan rebus, ikan goreng, boleh tongkol, boleh mau kasih tempe, boleh. Pokoknya makan yang alami itu lebih bagus. Yang kedua yang kalian harus jaga adalah pemberian obat cacing teratur. Obat cacing itu harus kalian kasih per 3-4 bulan sekali. Dosisnya gimana? Dosisnya disesuaikan. Jangan kalian pakai dosis manusia. Kan badan kucing tuh kecil. Contoh misalnya kalau kucing misalnya harus minum obat cacing 1 pil, manusia nih misalnya 1 tablet, kalian harus belah 3 gitu aja. Nah, udah jagalah 2 itu. Kalau kalian bisa jaga 2 itu, insya Allah baik-baik aja kucingnya. Nah, tapi yang bikin aku sedih lagi adalah kucingku tuh banyak banget yang diambil orang atau dimaling orang. Kayak Nicole Bolduc gitu. So, jadi beberapa kucingku banyak yang diambil orang. Mungkin mau dijual lagi sama yang ngambilnya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi aku kemarin ngeliat ya di YouTube ada rumah yang dia tuh pencinta kucing. Dia inspirasi banget tuh rumahnya. Jadi aku pikir-pikir, iya kayaknya aku harus bikin rumah tuh yang pagernya kayak gitu, sehingga nggak bisa keluar lagi kucingku. Jadi dia pagerin semua sampai ke langit-langitnya guys. Dia bikin kayak kandang gitu, dia pakai kawat apa itu loh. Nah, itu dari pagar depannya tuh udah masif ya, nggak bolong-bolong. Kalau aku kan masih bolong-bolong waktu itu, walaupun ditutupin sama fiber,
kucingku tuh pinter loncat semua dari situ. Dan ada juga, jadi tangan orang tuh masih bisa masuk buat ngambil kucing aku yang lagi main di halaman. Jahat banget deh. Pokoknya aku udah 7 lebih kucing aku yang diambil orang. Si Cihung gitu guys. Jadi ya sakit hati sih kalau ngomongin kucing-kucing yang hilang. Moi Moi, nah Moi Moi itu kucingku itu hilang juga guys, diambil orang, diculik orang dia. Dan aku nangis setiap hari selama 2,5 bulan. Sorry, aku emang kayak gitu. Kalau kucingku tuh hilang, apalagi udah yang aku sayang ya, kalian bayangin aja aku pelihara dia sampai aku berdarah-darah ngobatin dia. Itu kucingku udah cantik diambil orang. Itu 2 bulan lebih aku nangis itu. Jadi tiba-tiba aku tuh di kamar nangis, terus mamaku lewat, kenapa kamu nangis? Iya, kenapa nangis? Iya, teringat Momoy. Nangislah aku, karena udah kayak anak ya dukanya punya kucing. Jadi kalau goblok itu aja sih kesimpulannya, dokter hewan banyak yang goblok, ya. Sorry ya dokter hewan, gue bukannya menyamaratakan, tapi beberapa oknum dokter hewan itu memang benar-benar goblok banget. Karena apa dia goblok itu? Karena tidak ada regulasinya yang mengatur profesi dokter hewan. Jangan bikin stres kucingnya, jangan dikurung-kurung terus kucingnya, gitulah. Oke guys, gitu aja dulu ya. Aku mau masak dulu, aku mau siap-siap buat makan siang. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah datang, kelewatan atau gimana, bukan maksud hati. Itu kakinya si cantik mau ngapain itu goyang-goyang. Nih kalau kalian lihat ya, ini tuh kan buntut dia kan bagus ya, karena buntutnya tuh jadi kayak gini. Nah nggak, ini gara-gara cacingan nih. Kayak kalau Moi dulu lebih parah lagi, ini botak, terus ada cuma selembar 2 lembar, terus botak lagi, terus ada selembar, pokoknya kayak pohon pinus. Nah sekarang tuh ini kalau aku lihat sih, sejak aku ganti obat cacing itu, aku kasih lagi dia obat cacing yang bener, kayaknya aku lihat ini cantik ini. Nantilah kita lihat ya, kita pantau selama 2 bulan, biasanya bulunya itu baru bener lagi gitu guys. Oke guys, segitu aja dulu ya live aku teman-teman. Makasih banget yang udah kirim tap love 142. Aku tuh nggak ngerti main TikTok, pokoknya aku cuma share aja apa yang aku tahu. Hati-hatilah sama dokter hewan, pokoknya intinya gitu. Gitu ya guys, semoga selalu sehat semua anak-anak kitanya juga dapat rezeki yang banyak, sehat juga, supaya bisa berkarya, beribadah, dan bisa menjaga dan mengurus semua anak-anak kucing kita ya. Oke guys, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.